Materi fotosintesis oleh Sri Damayanti dari SMPN 1 Padang, Lumajang. Tahukah kalian bahan fotosintesis itu terdiri dari apa saja? Bahan fotosintesis terdiri dari 1. Air, 2. Karbon dioksida, 3. Energi cahaya, 4. Klorofil. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mari kita simak bersama paparan berikut ya. Proses fotosintesis akan diterangkan sebagai berikut. Fotosintesis membutuhkan H2O atau air, kemudian CO2 atau karbon dioksida, dan nantinya akan ada beberapa garam mineral seperti nitrat, fosfat, dan yang lainnya. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, maka akan dihasilkan CH2O atau bahan-bahan untuk glukosa. Selain itu juga dihasilkan gas oksigen. Nah, pengertian fotosintesis adalah proses pengubahan bahan kimia tertentu yaitu karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat atau amilum dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Reaksi fotosintesis sebagai berikut. 6 CO2 Beberapa percobaan fotosintesis. Yang pertama adalah percobaan Sachs. Ada beberapa tahapan. Tanaman yang disinari oleh cahaya, bagian daunnya kemudian kita ambil dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel pada daun tersebut. Setelah itu diambil daunnya dan dimasukkan ke dalam alkohol yang dididihkan di dalam air. Tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Selanjutnya, daun yang sudah jadi pucat tadi karena klorofilnya sudah terlarut di dalam alkohol,
diambil dan ditetesi dengan larutan Lugol. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Ini adalah percobaan SARC. Kemudian yang kedua adalah percobaan Ingenhousz. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tanaman air, salah satunya adalah hidrilla yang dimasukkan ke dalam gelas piala yang diisi air, kemudian diberikan corong yang dimasukkan dalam kondisi tertelungkup yang ditahan oleh kawat. Kemudian diletakkan di dalam cahaya matahari ataupun lampu, maka nanti beberapa saat kemudian akan dihasilkan gelembung-gelembung gas yang masuk ke dalam corong tersebut. Bagian yang di atas ini adalah gas oksigen yang dihasilkan pada percobaan Ingenhousz. Nah, di sini ada tabel yang berisi tentang percobaan tentang fotosintesis. Ingenhousz, langkahnya adalah tanaman hidrilla, kemudian corong terbalik dan dipanaskan, maka akan dihasilkan gelembung gas oksigen. Kemudian SARC, dibutuhkan daun, kemudian kertas timah. Ini tujuannya untuk membedakan antara bagian daun yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya. Kemudian diberikan Lugol atau iodium, maka nantinya daun yang ditetesi dengan Lugol atau iodium akan berwarna biru tua atau kehitaman, maka membuktikan bahwa daun tersebut menghasilkan amilum. Hal ini terjadi karena pada daun tersebut terkena cahaya matahari. Yang ketiga adalah percobaan Engelmann dengan memanfaatkan spirogyra, kemudian disinari, dan ada bakteri oksigen yang berkumpul di sana. Hal itu membuktikan bahwa pada fotosintesis juga dihasilkan oksigen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis adalah cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan membuat kegiatan fotosintesis menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua, pigmen penyerapan cahaya atau klorofil. Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis yang berlangsung semakin cepat. Yang ketiga, ketersediaan CO2 dan air. Jika kekurangan air, maka stomata akan menutup sehingga akan menghalangi masuknya CO2. Semakin banyak gas CO2, proses fotosintesis akan menjadi semakin baik. Yang keempat adalah suhu atau temperatur. Suhu juga mempengaruhi enzim untuk fotosintesis. Kenaikan suhu sampai pada batas tertentu, yaitu antara 5 sampai 35 derajat Celcius, akan meningkatkan kerja enzim. Jika suhu yang terlalu tinggi, yaitu di atas 35 derajat Celcius, justru bisa merusak jaringan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya.